Inilah kabar terpanas yang bergulir dari meja pengadilan pekan ini. Cita Citata akhirnya harus menerima kenyataan menjadi janda setelah sidang putusan cerai digelar di Pengadilan Agama Bandung, Jawa Barat kemarin. Namun anehnya, Cita tak hadir dalam sidang tersebut. Cita seolah lebih memilih tampil mengisi acara di Jakarta demi menggemukkan pundi-pundinya ketimbang menghadiri sidang yang menentukan nasib perkawinannya dengan Gali Purnama alias Ijong yang menikahinya Oktober 2012 silam. Lantas, apa tanggapan Ijong terkait ketidakhadiran Cita Citata? Dengan sendirinya perkawinan pemohon dan termohon tersebut putus dengan segala akibat hukumnya. Oleh karena itu, petitum permohonan angka 2 tersebut dinyatakan dikesampingkan. Rasanya campur aduk. Ada sedihnya, ada senangnya. Ya senangnya bukan sukacita gimana, tapi ya senangnya ada kejelasan status itu tadi. Sempat kecewa sih sebenarnya. Ada pesan-pesan terakhir buat dia. Sebenarnya saya pengen ketemu langsung sama dia. Selamat aja, maksudnya selamat terbuat ke depannya untuk ya semoga mendapatkan yang lebih baik lagi gitu. Ada pelajaran juga ya buat semua suami istri gitu kan. Ada pelajarannya ada hikmahnya juga dari kejadian ini. Kalau buat Ijong pribadi, hikmah yang didapat? Hikmahnya ya mungkin harus lebih harus lebih dewasa lagi dan ego ya harus bisa ingin ego lah. Kalau rasa nyesel itu nggak ada ya, karena mungkin ini jalan terbaik dari Tuhan ya. Ya mungkin ada baiknya gitu ntar buat ke depan. Tadinya sempet mau datang pada hari ini, cuma tadi setelah Cita mengikuti kerja nyanyi on air, terus waktunya mepet deadline, terus Cita juga ada meeting juga soal kerjaan, jadi akhirnya nggak bisa datang. Tapi ya cukup bersyukur, alhamdulillah sekarang udah menemukan titik terang, tinggal nunggu untuk 14 harinya ya keputusan itu. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar. Jatuhnya putusan cerai yang bakal diiringi pembacaan ikrar talak oleh Ijong 2 pekan mendatang seakan menjadi titik aman bagi Cita. Paling tidak pertikaiannya dengan Ijong. Namun itu tidak berarti kasus lainnya bakal usai. Pasalnya, kasus ucapan Cita yang diduga memicu ketersinggungan masyarakat Papua masih menunggu. Saat kasus tersebut bergulir panas, Cita seakan ingin lari dari kenyataan. Ia justru terbang ke Hong Kong dan menepi di sana sebulan penuh. Jadi benarkah Cita sembunyi di Hong Kong lantaran menghindari kasus yang membelitnya? Sebenarnya kalau untuk Hong Kong sendiri, planningnya sendiri udah 3 bulan yang lalu, jadi nggak ada untuk refreshing atau kayak gimana. Jadi udah planning 3 bulan yang lalu, tiba-tiba ya kebetulan juga ada permasalahan seperti ini, jadi kebetulan refreshing juga sih. Benar tidaknya pengakuan Cita terkait alasan ke Hong Kong hanya diri Cita dan Tuhan yang tahu pasti. Yang jelas, kini Cita termakan sendiri oleh ucapannya yang diduga membuat tersinggung masyarakat Papua. Bukti-bukti terus dikumpulkan untuk menyeretnya ke meja hijau. Lepas dari masalah cerai dan perseteruan dengan mantan pasangan hidup, kini Cita Citata harus bersiap menghadapi tuntutan masyarakat Papua. Benarkah Cita sebentar lagi akan ditetapkan menjadi tersangka? Ya kita sudah cukup, ada CD-nya ya kan tentang statementnya Citata, terus ada kata-katanya juga ya kan. Jadi itu udah artinya bukti itu kan bisa berupa satu surat ya kan, atau petunjuk ya kan, terus juga keterangan saksi ahli berdasarkan statement-statement yang memang penghinaan yang dilakukan oleh Cita terhadap masyarakat Papua kan sudah kita print out semua, termasuk statementnya dia yang muncul ketika itu di salah satu event di Kemayoran yang tampil dalam salah satu stasiun TV swasta. Itu sudah jelas, itu sudah memenuhi unsur lah untuk menetapkan ya seseorang sebagai tersangka. Yang notabene di sini adalah misalkan artis Citata. Tapi itu semua kembali kepada kewenangan kepolisian. Semakin tinggi pohon, semakin kencang anginnya. Jadi aku cuma bisa ya pasrah aja sama Allah ya. Kalau rezeki Allah yang nentuin, kalau misalkan ada masalah juga
Toh Allah nggak akan ngasih permasalahan maksudnya Allah nggak akan ngasih cobaan di luar batas kemampuan umatnya. Jadi kalau aku pasrah aja. Sementara Cita-Cita tak harus menelan akibat dari ucapannya seperti kata pepatah mulutmu adalah harimaumu, Wali Band justru mengangkat demam batu akik ke dalam lagu dan kemarin dibuat video klipnya. Benarkah di tengah syuting muncul kejutan buat Apoy? Lantas bagaimana dengan video klip terbaru Virus yang disutradarai si Raja Dangdut Haji Rhoma Irama? Saksikan Intens di segmen selanjutnya. Selamat pagi pemirsa, bersama saya Mila Rahmawati yang akan menemani Anda selama 30 menit ke depan. Setelah Cita-Cita yang akhirnya menjanda, maka inilah kisah demam batu akik yang dibawa band Wali hingga ke video klip terbaru. Lalu benarkah di tengah-tengah syuting ada kejutan seru untuk Apoy? Lantas seperti apakah video klip terbaru dari Virus yang disutradarai oleh Bang Haji Rhoma Irama?